Richard Eliezer diperintah Verdi Sambo bunuh Brigadir Yosua. Ahli pidana, perintah jabatan tak bisa dihukum. Ahli pidana Albert Aries menyatakan bahwa terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Bayangkara II Richard Eliezer Budi Hang Lumiu bisa dilepaskan dari jerat pidana. Pasalnya, menurut dia, Richard menjalankan perintah penembakan dari atasannya, yaitu Verdi Sambo. Aries menjadi saksi meringankan atau saksi ade charge yang diajukan pihak Richard pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 28 Desember 2022. Kuasa hukum Richard, Roni Talapesi, awalnya menanyakan soal substansi pasal 51 ayat 1 KUHP. Pada pasal tersebut membahas soal perintah jabatan atau Amtelijk Bevel. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan dari pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan sebagai salah satu alasan menghapus pidana, yaitu alasan pembenaran, tanya Roni pada Albert. Albert pun menjawab bahwa seorang terdakwa dalam hal ini tidak dapat dipidana karena pasal 51 ayat 1 KUHP. Hal tersebut karena secara redaksi pada pasal tersebut tertulis tidak bisa dipidana seseorang karena mendapat perintah jabatan. Jika yang ditanyakan penasehat hukum pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah tidak dipidana orang yang melakukan sesuatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau Amtelijk Bevel yang diberikan penguasa yang berwenang. Jawab Albert. Kalau menurut Profesor Van Bavel, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka si penerima perintah ini sesungguhnya dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik, tambahnya. Albert Aries selalu menjelaskan soal konflik yang dialami Richard Eliezer. Menurut dia, Richard berada dalam konflik di mana di satu sisi dia harus menjalankan perintah yang diberikan atasannya, Verdi Sambo. Di sisi lain, dia tidak boleh melakukan suatu tindakan pidana yang memungkinkan dia dapat dimintakan pertanggungjawaban. Albert mengungkapkan bahwa perintah jabatan itu harus ditaati atau dilaksanakan oleh Richard. Jadi, dia ada di antara dua konflik tadi. Diperhadapkan dengan sisi dihindari, dia dapat dipidana karena melakukan tindak pidana, dan di sisi lain ada perintah jabatan yang harus dia lakukan atau ditaati yang bersangkutan, kata Albert. Roni kemudian membahas adanya KUHP yang baru disahkan. Pertanyaan dari Roni juga membahas mengenai adanya perintah jabatan ini. Baik, sebagaimana tim pembahasan dan tim sosialisasi RKUHP, bagaimana rumusan perintah jabatan sebagai alasan pembenaran dalam KUHP yang baru saja disahkan. Meski KUHP nasional tersebut baru akan berlaku 3 tahun kemudian, tanya Roni kembali. Dari pasal 51 itu mengatakan tidak dipidana atas suatu perbuatan, tapi kalau kita cermati lebih lanjut, jadi perbuatan ini sebenarnya perbuatan pidana, maka dari itu dalam pasal 51 ayat 1 ini yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum, kata Albert. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum di sini, tapi memang rumusan masalahnya adalah perbuatan. Nah, dalam KUHP yang baru saja disahkan meskipun berlakunya 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai hukum yang kita bisa gali di sini, imbuhnya. Albert juga menjelaskan soal pasal 32 KUHP yang baru disahkan. Pada pasal tersebut tertuang bahwa atas dasar perintah jabatan, seorang menjadi tidak dapat untuk dipidana. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, jadi KUHP yang baru secara ekspresis verbis
menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya perintah jabatan, maka dia tidak dipidana, kata Albert. Jadi, ada penegasan dalam KUHP bahwa perbuatan yang dimaksud dalam perintah jabatan adalah perbuatan yang dilarang atau sebagai perbuatan yang melawan hukum, tambahnya menjelaskan.